Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Tristiana Anggraini, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Ahmad Dahlan. Hari ini saya melaksanakan praktek PPL ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ibu, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sehat? alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Berarti siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Siap, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Arah, silahkan dipimpin berdoa. Doa menutup agama dari hati dan makna. Doa dipersilahkan. Cukup. Silakan nanti anak-anak presentasi terlebih dahulu di Google Classroom ya, biar nanti menjadi catatan buat saya siapa yang masuk dan siapa yang tidak, siapa yang mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari mengenai teks hikayat, mengenai apa? Nilai-nilai dan karakteristik. Kita membuat Nilai. ada nilai-nilai, ada karakteristik serta isi ya dalam teks hikayat. Untuk keterkaitan materi sekarang, pertemuan yang lalu Ibu sudah menjelaskan bahwa kita akan menuliskan kembali materi teks hikayat yang kita dengar dan kita baca. Adakah keterkaitan atau hubungan materi yang lalu dengan yang sekarang? Materi yang lalu kan kita belajar tentang karakteristik dan nilai-nilai yang ada pada teks hikayat. Nah sekarang materi yang akan Ibu sampaikan itu kan tentang menceritakan kembali isi teks hikayat itu. Nah, untuk keterkaitan antara materi yang lalu dengan materi yang sekarang itu, jika kita menceritakan kembali teks hikayat, itu kita harus memperhatikan nilai-nilai dan karakteristik yang ditonjolkan dalam karya kita. Jadi di dalam menceritakan kembali teks hikayat, itu harus ada nilai-nilai dan karakteristik yang ada. Baik, terima kasih Ara. Nah, anak-anak itu ya anak-anak jawaban dari Ara. Jadi ada keterkaitan, ada hubungan materi yang lalu dengan materi yang sekarang. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan angkat jempol untuk mempersiapkan pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah siap? Mana jempol kalian? Bagus ya, terima kasih. Berarti anak-anak sudah siap mempersiapkan diri dengan baik. Anak-anak, sama seperti pembelajaran yang lalu, Ibu menggunakan metode discovery learning. Kemudian KD hari ini adalah menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat yang didengar dan dibaca. Kemudian IPK-nya adalah menuliskan kembali isi teks cerita rakyat hikayat yang telah didengar dan dibaca dengan bahasa sendiri, baik secara lisan maupun tulis. Jadi untuk kegiatan hari ini nanti anak-anak kan kemarin sudah saya bagikan LKPD, anak-anak juga pasti sudah membaca maupun menyimak film atau tautan yang sudah saya kirim ya. Dan untuk penugasan ini adalah tugas mandiri, bukan tugas kelompok. Artinya nanti anak-anak menciptakan suatu karya ya, hasil tulisan dari teks hikayat yang sudah saya bagikan. Sudah siap anak-anak? Siap, Bu. Siap ya. Pada pagi hari ini harus semangat. Siap, bagus ya. Baik, Ibu akan berbagi layar. Sebelum kita mengerjakan LKPD kita, Ibu akan berbagi layar. Udah, Bu. Baik, bagus ya. Terima kasih anak-anak. Silahkan nanti anak menyimak film atau video tentang teks hikayat. Anak-anak silahkan kalian menyimak dulu video. Dari hikayat Putri Hijau ini apa informasi yang bisa kalian dapatkan? Kalau dari sudut pandang saya tuh tadi niatnya kan Sultan Aceh mau meminang anak dari Ya, Nah, terus Raja Aceh. si anaknya itu belum bersedia. Nah,
Karena nggak terima, Sultan Acehnya menyatakan untuk menyerang kerajaan tersebut. Setelah berperang, Sultan Aceh membawa paksa anaknya. Nah, anaknya itu melempar telur dan emas yang dibawa, lalu naga muncul dan menyelamatkan anak tersebut. Jadi berkaitan apa yang kamu sampaikan tadi berkaitan dengan apa? Ya, isi Bu. Ya, berkaitan dengan isi. Kemudian ada tokohnya. Tokohnya siapa saja? Tokohnya ada Putri Yuaninda. Hijau, Sultan Aceh, Mambang Hayali, dan Mambang Jazi. Baik, ada Putri Hijau, ada Sultan Aceh, Sultan Delhi, ada Mambang Yazid, dan Mambang Mambali ya. Dari tokoh, kemudian dari isi, kemudian apalagi nak untuk menceritakan kembali itu berarti harus apa? Ada apa lagi? Latar. Latarnya di mana Yumi? Di istana. Berarti kalian sudah bisa menggali informasi dari video tadi ya. Sekarang saya berbagi layar lagi. Ini adalah materi atau langkah-langkah penulisan teks hikayat. Yang pertama adalah membaca keseluruhan cerita. Siapa yang ingin memberikan tujuan dari membaca keseluruhan cerita ini atau tanggapan? Membaca keseluruhan cerita artinya memahami benar-benar apa isi cerita tersebut. Tujuan membaca keseluruhan cerita agar kita dapat memahami isi, supaya kita dapat menceritakan kembali atau menuliskan kembali cerita tersebut. Ya. Yang kedua, mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita. Siapa yang ingin menjawab? Jadi kalau mencatat tokoh itu kita mencatat pelaku yang ada di dalam teks hikayat. Kalau mencatat penokohan, mencatat seperti watak gitu, bukan penokohan itu artinya pemberian watak karakter setiap pelaku di dalam teks hikayat. Selanjutnya, yang ketiga, mencatat latar dan setting cerita. Kalau mencatat latar itu mencari latar terjadinya cerita tersebut. Kalau soal tadi, yang Putri Hijau itu berada di kerajaan Delhi. Berarti latarnya ada di kerajaan. Selain latar tempat, ada latar apa, Nak? Waktu dan suasana. Yang keempat, mencatat alur cerita. Kita perlu mencatat alur cerita agar kita mengetahui urutan terjadinya cerita tersebut itu bagaimana, sehingga kita bisa menceritakan kembali isi teks hikayat tersebut. Alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Yang terakhir, ini tadi mencatat gagasan pokok cerita. Mencatat ide pokok dari cerita tersebut. Bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Silakan anak-anak buka LKPD kalian. Cerita hikayat seorang kakek dan seekor ular. Informasi apa yang bisa kalian dapatkan untuk bisa dijadikan bahan membuat kerangka teks hikayat? Yang pertama, tokohnya. Siapa tokoh di situ? Kakek dan ular. Apakah ada tokoh yang lain lagi? Orang laki-laki yang membawa tongkat. Laki-laki yang mengejar ular. Selain tokoh, data apa yang bisa kalian temukan? Latar. Di tempat kantornya si kakek, lalu di tempat di mana kakek ingin mati. Selain itu, apalagi yang bisa kalian temukan? Watak tokoh, Bu. Kalau kakek itu baik, tapi kalau ular itu licik. Ular licik. Di dalam teks hikayat itu informasi apa saja yang bisa kalian temukan selain tokoh, watak, dan latar? Nilai yang terkandung, Bu. Kalau saya menemukan 2 nilai, ada nilai religius karena di situ kakeknya itu sangat beribadah dan takut pada Allah. Yang kedua nilai moral, Bu. Cerita seorang kakek itu nilai moral apa yang ingin disampaikan? Nilai moralnya adalah belum tentu orang yang mungkin luarnya baik ternyata aslinya baik. Terus tidak mudah percaya pada orang baru. Baik anak-anak, sudah banyak data yang kita dapatkan ya. Tadi teman-teman kalian sudah memberikan informasi supaya bisa dijadikan untuk menuliskan kerangka teks hikayat. Silakan anak-anak yang belum selesai diselesaikan. Siapa anak yang mau menyampaikan hasil karyanya? Pada zaman dahulu, ada seorang kakek yang cukup disegani. Ia punya banyak hal yang menyebabkan ia tetap mampu menjaga potensi itu. Suatu saat, ada seekor ular besar menghampirinya dengan tergopoh-gopoh. Rupanya, ular itu sedang mencoba menghindari dari kejaran dan maha berdiri sendiri. Saya datang menyelamatkan.
menyelamatkanmu. Kakek bersujud syukur seketika sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Tokohnya si kakek, baik hati, pandai, taat, terlalu mudah percaya pada siapapun, suka menolong dan pasrah. Ular, licik, jahat, suka berbohong dan tidak tahu balas budi. Si suara penolong, baik hati, suka menolong, dan laki-laki yang memegang tongkat, mudah percaya kepada orang lain. Alurnya, alur maju, latarnya pada zaman dahulu, pada suatu hari, pagi, petang, dan di tempat kakek ingin mati, dan di kantor kakek. Sudut pandangnya merupakan sudut pandang orang ketiga pelaku utama. Amanatnya jangan terlalu percaya kepada orang lain. Nilai moral, kita dapat belajar bahwa menolong orang itu memang baik, namun kita juga harus memikirkan pula tentang akibat dari pertolongan kita itu. Nilai pendidikan, kita dapat belajar bahwa perbuatan baik juga akan mendapatkan balasan yang baik pula. Nilai religius, Allah akan selalu melindungi hambanya yang taat kepadanya. Nilai sosial, menolong sesama yang membutuhkan adalah hal yang baik, apalagi bila memang sedang membutuhkan pertolongan. Nilai budaya, yaitu budaya tolong-menolong yang diterapkan dimanapun dan kapanpun. Nilai estetika, yaitu hubungan antar umat manusia yang saling tolong-menolong dan pertolongan Allah yang kadang tidak terduga. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Inosentia, sudah lengkap ya. Saya mau ada satu anak yang menanggapi Ayumi. Silahkan ditanggapi dari Inosentia ini. Sudah sangat lengkap. Saya ingin salah satu anak untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Materi hari ini kita belajar tentang menceritakan kembali teks hikayat. Nah, untuk menceritakan kembali teks hikayat, kita harus ada nilai-nilai dan karakteristik yang ditonjolkan dalam karya kita. Untuk langkah-langkah menulis kembali teks hikayat ada 5. Yang pertama, membaca seluruh cerita, mencatat tokoh dan penokohan, mencatat latar dan setting, mencatat alur, dan mencatat gagasan pokok cerita. Untuk tokoh dalam teks hikayat dibagi menjadi 3, yaitu 1 tokoh utama atau sentral, yang kedua tokoh bawahan, dan yang ketiga tokoh latar. Dan hasil karya kalian ya menceritakan kembali teks hikayat tadi bisa dikumpulkan di Google Classroom sekarang ya. Saya tunggu, kemudian nanti akan saya koreksi. Sebelum saya tutup pembelajaran pada siang hari ini, apakah ada evaluasi terhadap apa yang saya sampaikan? Sudah jelas, Bu. Sudah sangat jelas, Bu. Adanya film atau video yang ditampilkan tadi, apakah anak-anak lebih senang melihat film hikayat daripada membaca teks hikayat? Lebih mudah mana memahami isinya? Apakah dengan film atau dengan teks? Ayumi lebih memahami film daripada teks? Ya, kenapa Ayumi? Karena ada animasi. Nanti akan saya bagikan angket ya terkait dengan ini. Apakah anak-anak itu lebih menyukai atau memahami isi dari teks hikayat itu lebih senang menggunakan teks atau menggunakan film ya. Nanti akan saya bagikan di Google Form. Anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Begitu ya anak-anak ya. Jika tidak ada pertanyaan, marilah pembelajaran pada siang hari ini kita tutup. Silahkan Ara untuk memimpin berdoa. Untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa di cukup. Terima kasih anak-anak atas keikutsertaan kalian dalam pembelajaran pada siang hari ini ya. Tetap semangat. Ya, sehat, bahagia, dan siap untuk melaksanakan PAS nanti. Insya Allah siap. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.